Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam dari kita WC Familia. Oke, untuk pertempatan malam hari ini kita membahas sejarah awal mula AWC berdiri sampai detik ini. Dan paling lama kita menyambut kedatangan Bapak Rafiq dari pendiri AWC Surabaya. Oke. Masa? Iya, langsung masuk. Iya, kabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, Kak. Sehat, Pak. Oke, untuk perdebatan malam hari ini kita mau membahas secara awal mula AWC berdiri sampai detik ini, sampai sekarang ini, Pak. Gimana itu, Pak, prosesnya? Apakah harus diceritakan? Boleh? Kepo semua, Kak. Iya, Ah, Pak. jadi Seperti bukan. saya menanyakan, Oh, banyak anak-anak yang banyak yang menanyakan penonton setia AWC. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Danielsa dari Surabaya, juga yang bertanggung jawab penuh semua atas nama WC dimanapun berada. Awal mula AWC berdiri sampai detik ini. WC berdiri sampai detik ini, aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Pada intinya gini, AWC ini termasuk dalam komunitas yang selalu memiliki keberuntungan, Mas. Selalu memiliki keberuntungan dalam hal aku pun juga nggak sadar bahwasanya kok bisa AWC sampai sedetik ini dan sejauh ini, aku pun nggak sadar. Tapi inilah rezeki dari AWC yang dimana jadi itu gini, awal mula ya. Ya, awal mulanya berdiri. Awal mula itu secara tidak kesengajaan. AWC adalah singkatan. Kalau dulu AWC singkatan dari Aku Wong Mucak, yang dimana di era zaman 2021 hingga di masa Covid lah, di masa Covid sampai dengan 2021 itu banyak orang yang kalau di Surabaya itu sebutannya jagoan lah, apalah, bukan semacamnya lah seperti itu. Jadi tujuan saya menciptakan itu pun juga tanpa saya sadari kok bisa angger, enggak, bukan seramai ini, maksudnya kok bisa saya menciptakan seperti itu. Awal mulai itu saya nongkrong 3 orang itu kepikiran bahwasanya saya ingin mencetak sebuah merchandise kaos. Nah, saya pun juga tanpa sadar bahwasanya di waktu saya desain, bahkan sampai waktu open PO itu pun saya nggak sadar kok bisa saya menciptakan desain seperti itu. Dulu desainnya itu kepanjangan dari Perto Sampean Sangar Aku Mucak, dan itu bertujuan yaitu nyindir orang-orang jagoan yang ada di jalanan seperti itu. Jadi di waktu itu kita buka pada tanggal 18 Februari 2021 itu di kloter pertama kurang lebih kita baru buka ya. Kita baru buka itu sudah mencapai di angka 100. Tuh, baru buka itu 120 pieces. Nah itu kan kita baru buka, tapi pemesanan sudah begitu banyak kan gitu lah, berarti peminatnya di sana juga banyak gitu. Nah, akhirnya bertepatan dengan bulan Ramadan, dari keuntungan hasil waktu kita buka merchandise tadi itu kita gunakan untuk berbagi takjil bagi kebaikan. di waktu bulan Ramadan kita berbagi takjil yang pertama kali, first time juga, dan itu selang beberapa waktu, 2 minggu kalau nggak salah, kita mengadakan lagi yang namanya sahur perut. Jadi kita berbagi sahur di malam hari gitu. Setelah Lebaran pada waktu 2021 itu makin banyak lagi yang menanyakan bahwasanya adakah sisa-sisa merchandise, barangkali ada yang nggak laku apa. Nah kita buka lagi di kloter kedua mencapai 76 piece. Jadi di waktu kloter ke-1 sama kloter kedua kok bisa seramai itu gitu. Kalau juga kita baru buka juga, baru open juga.
Akhirnya gak lama kita buka yang namanya request dari anak-anak, yaitu berupa jaket parasit. Jaket parasit mencapai berapa? Nggak sampai 100, mungkin di angka 85. Oh, banyak itu Mas. Nah, alhamdulillah seperti itu. Jadi di waktu jaket parasit itu di pikiran saya terlintas begini, kalau ini tidak ada kelanjutan, maksudnya kelanjutan nggak dibuat semacam kayak organisasi, ini kita nggak dapat apa-apa Gitu. kalau kita lihat dari persentasenya, kita baru buka sampai dengan waktu berapa bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, di waktu 5 bulan itu sudah kok 5 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Nah, di waktu 4 bulan nama kita sudah melonjak begitu tinggi, dan itu tanpa kita sadari. Jadi di waktu itu kita pun juga berpikir bahwasanya kok bisa. Nah, akhirnya saya rembukan, saya ada teman, saya bertanya kepada beliau, ini apa nggak dibuat semacam hal lebih ya? Beliau juga berkata, hal lebih seperti apa? Kenapa kok nggak kita buatkan komunitas, sebuah wadah aja buat anak-anak muda? Nah, buat perkumpulan anak muda. Tapi di era 2021 dulu AWC baru berdiri, itu tanpa visi dan misi yang jelas, bahwasanya tujuan kita dibentuk buat apa seperti itu. Nah, disitulah banyak anak-anak yang mungkin sekedar cuma ikut-ikutan, terus belum tahu visi misi kita seperti apa, dan kita pun juga belum membentuk seperti itu. Tujuannya apa, terus visi dan misinya apa, kan belum terbentuk. Nah, jadi banyak orang yang masuk hanya untuk Cari nama. nah, bisa dikatakan seperti itu, entah cari nama, entah sebatas pansos di kita, seperti itu. Dan itu juga menambah tanggung jawab lebih kita, kan itu ada di atas namakan kita, otomatis kita yang bertanggung jawab penuh seperti itu. Di waktu itu kita menciptakan komunitas, terus berapa banyak, cuma 7 orang waktu itu. 7 orang. Sampai sekarang berapa? Kira-kira berapa? Sekarang kalau ini bahasa anggota apa keseluruhan? Seluruh anggota. Kalau bicara soal anggota, kalau anggota resmi saat ini cuma ada 120 orang. Itu yang resmi. Yang resmi anggota, yang ada kartunya. Kalau yang umum kisaran ada, kalau jutaan orang mungkin ada seluruhnya. Alhamdulillah. Kartu itu berbentuk apa? Kartu kita buatkan kartu tanda anggota agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya ketika salah satu anggota kita ada yang sakit, kita tanyakan memiliki kartu tersebut atau tidak. Kalau memiliki kartu tersebut, insya Allah ada sosialitas dari kita sebagai keluarga. Kita jenguk, kita kasih bingkisan atau kisah silaturahmi gitu ya. Kita silaturahmi bahwasanya kita masih peduli dengan kalian seperti itu. Nah, di waktu masa itu 7 orang itu baru saya adakan kopdar satu kali. Kopdar adalah yang biasa disebut dengan gimana ya, sebuah pertemuan. Kopdar ke-1 hadirlah orang 7 orang. 7 orang itu. 7 orang. Terus nggak lama, jangka waktu 1 bulan, saya datang lagi pertemuan yang kedua. Yang kedua bertambah personil dari 7 orang menjadi 14 orang, 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Nah, terus saya adakan lagi. Jadi setiap 1 bulan sekali itu saya adakan pertemuan kopdar, dan personelnya pertama. Itu masih belum jelas. Jadi mungkin kalian semua juga pasti bahwasanya jika kalian memiliki sebuah komunitas, pasti nggak ada yang namanya mendirikan komunitas adalah berjalan lurus tanpa ada ujian. Banyak berarti ya ujiannya. Pasti banyak banget. Dulu kita itu hampir dibenci. Karena apa sih Pak?
karena entah kenapa ya tadi yang saya ceritakan bahwasanya kita kesulitan menghandle karena kita belum mempunyai tujuan visi dan misi seperti itu. Kita kesulitan menghandle bahwasanya terlalu banyak pengikutnya seperti itu, akhirnya timbullah cekcok. Jadi kita dibenci se-Surabaya, bahkan se-Indonesia pun juga nggak suka dengan kita, WC gitu. Bahkan di lingkungan wilayah kita sendiri Banyuuri itu dulu banyak yang nggak suka banget sama kita. Setiap kali WC mengadakan acara ada aja yang menghalang-halang. Jadi dulu ujiannya juga seperti itu, berat banget. Bahkan saya kalau boleh bilang, saya mati-matian hampir sekarat demi AWC. Sekarat ya? Hampir sekarat, sakaratul maut. Demi AWC. Demi AWC itu tadi. Karena gimana ya, saya mendirikan juga pasti ada risiko serta tanggung jawab yang besar juga. Gitu. Akhirnya pada tahun 2022 kita udah berjalan 1 tahun lamanya. Di 1 tahun pertama tidak lain hal yang saya inginkan adalah lebih kompak dari tahun-tahun sebelumnya. Dari kegiatan kita juga harus lebih tertata, lebih rapi juga. Dan singkatnya seperti ini, di waktu 2021 awal berdiri hingga di tahun 2023, dalam waktu 2 tahun kita memiliki proses yang sangat panjang. Lika-likunya banyak. Dari banyak orang yang nggak suka dengan kita, banyak musuh juga, banyak adu domba dengan kita dan segala macam. Dan di tahun 2023 awal masuk itu saya masih ingat, di waktu masa malam tahun baru itu saya tidak lain di saat orang-orang menyalakan kembang api, situ saya berdoa, ya Allah, semoga di tahun yang baru AWC memiliki kehidupan yang baru serta tujuan yang baru dan masa depan yang baru buat kita semua. Nah, di waktu saya berdoa, saya pun masih ingat betul bahwasanya di malam waktu tepat dengan tahun baru itu saya berdoa dengan keadaan posisi tanpa disadari, nangis betul saya. Nangis di 1 Januari, terus kemudian kan Januari ke Februari kan nggak begitu jauh jalannya, 1 bulan kan, 1 bulan setengah lah kalau 1 Januari ke 18 Februari. Nah itu saya berpikir seperti ini, ya Allah, jika di tahun sebelumnya AWC belum merasakan kekeluargaan yang sesungguhnya, kesejahteraan yang belum dirasakan sebelumnya, insya Allah mulai di tahun 2023 ini semua yang diinginkan dari sebelum-sebelumnya kita wujudkan satu persatu, yaitu mulai kegiatan anniversary dengan kualitas serta apapun yang dihindarkan itu layak begitu, mewah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi selain kita memberikan yang terbaik, kita juga patut apresiasi untuk semangat anak-anak yang ikut mengawal saya dari bawah tadi, dari awal berdiri hingga sampai detik ini. Akhirnya pada waktu itu alhamdulillah di tanggal 18 Februari kita mengadakan anniversary yang ke-2 tahun di villa Pacet kalau nggak salah, di villa. Dan di villa itu kita belum merasakan apa yang saya panjatkan sebelumnya. Bahwasanya saya kan berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk anak-anak yang mengawal saya serta menemani saya dari nol, dari awal berdiri hingga sekarang. Berikan yang terbaik, entah berupa hidangan, entah berupa sebuah fasilitas yang layak begitu. Pada waktu kita ke-2 tahun, kita belum merasakan hal yang saya panjatkan, yaitu waktu di villa. Saya masih ingat di waktu 2 tahun saya di villa berangkat malam
sedangkan anak-anak berangkat sore pada waktu itu. Berangkat dari Surabaya itu sekitar jam 4-an, naik motor semua. Motoran semua. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan mobilan kan. Naik motor semua. Itu naik motor sampai di grup itu ada yang bilang kehujanan, apa. Jadi di situ saya merasa kegagalan yang pertama. Terus yang kedua adalah saya merasakan kegagalan lagi ketika anak-anak menunggu saya waktu perjalanan. Saya kan naik mobil. Nah, mobilnya itu pada waktu itu masih dipakai. Jadi saya dari Surabaya berangkat jam berapa? Jam 8. Nyampe di Pacet jam 10 kalau nggak jam 11. Anak yang lain udah nungguin berarti? Udah nungguin semua. Jadi pada waktu sore hari nyampe sana kan anak-anak yang motoran lebih cepat. Biasanya kalau bilang anak-anak di sana yang motoran nungguin dari sore sampai malam. Dan itu nungguin apa? Nungguin makan. Makan itu di mobil semua, dari lauk, dari nasi, semua dari mobil. Jadi mereka nungguin semua. Itu mereka sampai rela kelaparan, kehujanan nggak makan. Itu nungguin saya. Nah, setelah saya sampai dari sana tanpa pikir panjang, tanpa ada rasa sambutan dari saya, yang saya pikirkan adalah saya datang langsung saya istirahat, itu bukan. Saya datang, pokoknya anak-anak langsung makan. Langsung dihandle ya? Langsung dihandle semua, dari pihak pengurus juga. Akhirnya anak-anak langsung makan. Setelah makan baru saya dikasih waktu dengan anak-anak menceritakan menceritakan sejarah juga lika-liku. Dan pada waktu itu saya menceritakan semua, anak-anak menghormati saya, anak-anak diam dan anak-anak mendengarkan. Setelah itu kita istirahat bertemu dengan pagi hari. Nanti pagi hari waktu kita pulang itu saya merasakan kegagalan lagi, bahwasanya saya nggak pantas menjadikan sebuah ketua anak-anak. Gimana? Karena sandal waktu pulang, sandal mereka satu persatu anggota itu banyak yang hilang. Ketuker apa hilang? Kalau ketuker sih enggak, hilang. Jadi Di dalam kita acara ada penyusup yang datang, entah dari anak-anak sendiri, entah dari apapun, kita nggak tahu. Jadi di situ kegagalan saya adalah satu, di waktu acara saya belum memikirkan yang namanya tim keamanan, menjaminkan bahwasanya anak-anak di dalam acara tersebut berjalan dengan aman. Yang kedua, saya belum membentuk tim pengurus yang memang bertanggung jawab penuh untuk AMIJ. Yang ketiga, itu masih belum tertata semua dari struktur bendahara, sekretaris, terus bagian catatan, bagian pelaksanaan. Jadi belum tertata sepenuhnya. Kan wajar masih 2 tahun seperti itu. Nah, setelah kegagalan itu semua saya rasakan, tidak lain saya berdoa lagi bahwasanya di waktu mepet setelah kita anniversary tanggal 18 Februari, kan nggak lama kita pasti berpikiran bahwasanya mengadakan bagi takjil di bulan Ramadan serta bagi sahur juga, sahur dulu. Saya berdoa bahwasanya setelah saya habis-habisan di acara kemarin, walaupun saya sendiri pun juga acara tersebut gagal sebenarnya, tapi saya terus berjuang, bahwasanya terus memikirkan gimana supaya kita tetap melaksanakan kegiatan. Jadi kita ada kesibukan sendiri, dan lagi dikasih rezeki juga, dikasih rezeki sama Allah, dititipin rezeki dibuat acara berbagi takjil di waktu Ramadan sama bagi sahur seperti itu. Jadi alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Terus pada waktu Ramadan kalau nggak salah di tahun 2023 itu April kalau nggak salah ya. April kalau nggak Maret akhir mungkin ya. Kurang lebih lah. Seperti itu ya. Nah, di waktu April, Mei, Juni, pada waktu itu kan Idul Adha kan kalau nggak salah tanggal berapa ya?
27 lah, 27 Juni. Pokoknya di bulan Juni lah. Jadi di bulan April, Mei, Juni, dalam waktu 2 sampai 3 bulan, saya nekat berpikir dan berangan-angan seperti ini. Kapan ya AWC bisa berkurban? Terus Dan- gimana tuh? Dan itu pun di pikiran saya tidak terlintas bahwasanya entahlah bagaimana cari uangnya, bagaimana mengumpulkan uangnya. Yang penting saya memiliki keinginan seperti itu, AWC melaksanakan kurban. Mungkin doa saya didengar sama Allah. Saya pun juga terkadang terharu merasakan sebuah proses serta hasil juga di waktu 2 bulan. Entah, saya pun nggak tahu dari mana datangnya rezeki, dari mana datangnya uang. Ketika saya mengucap AWC pengen berkurban, dalam waktu 2 bulan itu dikasih rezeki lebih sama Allah. Kita mengadakan kurban yang pertama kali, first time yang pertama kali mengadakan, ya itu dikasih rezeki 1 ekor sapi sama 3 kalau nggak salah 3 ekor kambing. Itu pun sesuatu yang tidak bisa saya sadari bahwasanya kok bisa awal mula mengadakan kurban langsung dikasih rezeki sapi sama 3 ekor kambing. Nah, setelah itu saya pun tidak lain hanya berucap terima kasih bahwasanya sudah diwujudkan impian saya buat berkurban atas nama AWC seperti itu. Terus gak lama kita berproses lagi, sampai detik ini pun saya akui saya masih berproses dengan anak. Di hidup ini adalah gak ada kita mencapai di suatu tujuan titik paling atas itu gak ada. Di hidup ini sejatinya hidup itu kita terus belajar dan terus berproses untuk yang lebih baik lagi. Dan setelah kita mengadakan kurban itu kita mengadakan lagi acara, kalau nggak salah event pada waktu Agustus, Event apa itu? mendaki gunung kalau nggak salah. Mendaki gunung. Mendaki gunung memperingati dalam tema AWC mendaki dalam tema memperingati 17 Agustus kemerdekaan. Dari kemerdekaan. Nah, setelah itu kita mendaki kalau nggak salah di Gunung Penanggungan pada waktu Tuh, Penanggungan. Penanggungan di Mojokerto. Ya. Di Mojokerto. Nah, itu setelah itu nggak ada lagi kegiatan. Oh, ada, kita memberikan sebuah rezeki dikit untuk mendukung Kartar di daerah kita, yaitu tidak lain RT 10 Banyurit Wetan Tengah, Gang 6 nomor 5 di kawasan RT 10 RW 7. Kita bertemu dan berduduk dengan para pengurus RT, pengurus RW juga. Kita mensupport penuh kegiatan Kartar gitu. Nah, setelah itu juga ya RT juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada itu. Di waktu itu saya rasakan masih banyak yang nggak suka dengan AWC, di mana di lingkungan kita sendiri pun banyak yang belum support penuh dengan aktivitas kita. Dan kita kalau mengadakan acara kan tidak lain di kawasan kita. Kenapa? Lah di Banyurit. Kenapa seperti itu? Karena tidak lain saya ingin Banyurit ini tetap aktif dalam kegiatan. Kalau anak-anak muda pada kena HP dan malas berkegiatan, saya mengadakan. Dan tidak lain, saya setiap mengadakan pun selalu saya melaksanakan, yaitu izin kepada RT dan RW, terus izin juga kepada pihak kecamatan, lurahan, serta polsek terdekat buat mensupport kita. Maksudnya acara yang saya laksanakan ini nggak ada dirugikan, positif, berguna untuk masyarakat seperti itu, mendukung regenerasi anak-anak muda juga, gitu. Dan di situ pun saya rasakan masih berat bahwasanya setiap kali saya melaksanakan acara itu selalu dipersulit, bukan dari pihak RT. Kalau pihak RT selalu support. Dari mana? Warga kita mungkin. Kalau warga sekitar sih saya rasakan insya Allah sekarang mungkin sudah support.
Kalau dulu kita kesulitan untuk mengakses warga sekitar juga, mungkin proses pengenalan dengan kita mungkin kali ya. Jadi belum terlaksanakan dengan sempurna seperti itu. Terus pada waktu anniversary yang keempat itu alhamdulillah saya udah merasakan gimana ya, kebaikan dari hal yang sebelumnya, dimana di waktu masa itu saya udah berhenti total, bahwasanya dulu saya hidup di jalan, sekarang udah fokus kepada AWC, juga fokus di kehidupan saya pribadi. Jadi di NF yang keempat saya fokuskan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kan kalau tahun sebelumnya banyak yang kehilangan sandang, terus dari makan juga nggak layak seperti itu. Di tahun NF yang keempat yaitu 2000 berapa? 2002. NF yang ketiga. Yang ketiga alhamdulillah kita laksanakan dengan lancar juga, walaupun masih ada kekurangan dan segala macam. Kok ada? Bapak aja mau ngomong. Tahu Pak. Rokok. Boleh kan? Boleh aman. Nggak kenapa nggak? Enggak. Aman janunya aman. Iya, kalau cowok kalau curhat ataupun bercerita itu tidak lain, enaknya itu memang ditemenin dengan rokok. Rokok nggak ada kopinya nih Pak, Sama ngomong-ngomong. merokok enggak, jarang ngopi ya lu. Lu nggak suka kopi? Pokoknya lupa tapi jarang. Untuk AWC kenapa kok namanya disingkat jadi AWC? Kan awal mulanya aku muda lah. Gimana tuh Pak? AWC kan singkatan dari aku muda. Itu diambil dari kata-kata depannya. A itu aku, B itu wongmu, terus C itu cak. Itu kan dulu. Tapi sekarang disingkat itu. Sekarang alhamdulillah Lebih minimalisir. iya, kembali ke dulu lagi ya, dipanjang. Di NF yang ketiga alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan tidak lain kita melaksanakan kegiatan yang sebelumnya juga, yaitu melaksanakan rutinan berbagi dan bertebar kebaikan di masyarakat, yaitu melaksanakan rutinan berbagi takjil, berbagi sahur juga, terus melaksanakan kurban juga. Dan pada waktu itu di tahun 2024 itu ibaratnya saya mempelajari kata seperti ini: kalau kamu di tahun sebelumnya berkurban dengan ikhlas, tahun berikutnya akan dikasih yang lebih. Itu Pak. Jadi dilipat gandakan. Di tahun 2024 kita melaksanakan kurban lagi dengan 1 ekor sapi, sama kan tahun sebelumnya 3 ekor sapi. Ekor kambing. Nah, di tahun 2024 kita ada penambahan 1 kambing, yaitu dari pihak Polrestabes Surabaya. Terima kasih, barangkali ada pihak Polres yang menonton. Terima kasih banyak. Disupport ya sama Polrestabes Surabaya teman-teman. Alhamdulillah seperti itu. Dan di situ pun saya juga tidak sadar bahwasanya kok bisa AWC disupport sama Polrestabes. Nah, di situ pun kita menjalin hubungan baik sama pihak Polrestabes Surabaya. Jadi setiap kegiatan, setelah kita diberikan bantuan berupa kambing 1 ekor pada waktu 2024 sampai dengan detik ini alhamdulillah disupport penuh sama pihak Polrestabes. Setiap kita melaksanakan acara, kalau pihak Polrestabes ada waktu juga kita pasti dikawal, pasti kita diarahkan dan dikasih bimbingan juga seperti itu. Pada waktu itu alhamdulillah kita melaksanakan rutinan kurban lagi. Tidak lain juga tahun semakin maju, tujuan saya adalah tidak lebih hanya ingin lebih baik dari tahun sebelumnya dan lebih bermanfaat bagi orang sekitar dan semua orang begitu. Terus pada waktu 2025 kita melaksanakan lagi rutinan kegiatan anniversary yang ke-4 tahun. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar juga, lebih baik bahkan dari sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita sering kehilangan
berupa sandal ataupun baju. Di tahun 2025 alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehilangan itu semua meminimalisir, karena di tahun 2025 di bertambahnya tahun semakin maju, kita sudah menciptakan struktur pengurus yang teratur, sekretaris bendahara yang teratur, dan terakhir kemarin di tahun 2020 kok kemarin sekarang sih ya sekarang 2026. Nah, dan kemarin kita baru melaksanakan lagi anniversary yang ke-5 tahun dengan hal yang lebih luar biasa. Ya rame coba. Rame banget di sosmed, di TikTok itu juga viral. Pasti kalian sudah nonton. Di TikTok, di YouTube, di Instagram itu kita viral, yang nonton sampai jutaan orang, bahkan ratusan ribu orang. Ada kan ya di TikTok? Banyak. Dan di situ komenannya apa aja Kalau untuk komenannya alhamdulillah semua positif semua ya, saya lihat Pak ya. Dan banyak dari komentar-komentar yang lain katanya banyak sektor. Itu Lah, mana saja. sektor. Tadi kita belum bicara soal sektor ya. Nah, Kalau sektor dulu tahun 2021 awal berdiri, sektor selain Sidoarjo ada pengajuan dari pihak Pasuruan. Jadi pertama kan pihak Sidoarjo mengajukan, barangkali bisa diajukan AWC atau sama Sidoarjo seperti itu. Lah terus nggak lama muncullah AWC Pasuruan. AWC Pasuruan muncullah lagi AWC Gresik, muncullah lagi AWC Bojonegoro kalau nggak salah, muncul lagi AWC Kediri. Terus bahkan hingga detik ini alhamdulillah kita dari AWC yang resmi mendirikan sektor kurang lebih ada di 29 kota maupun termasuk pulau juga. Ada di Pulau Madura juga, ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Terus ada di bagian mana? Medan juga. Banyak di 29 kota. Kalau di Jawa Timur hampir menguasai, setiap kota pasti ada nama AWC seperti itu. Kayak AWC Sidoarjo, AWC Pasuruan, AWC Malang, AWC Probolinggo, AWC Jember, AWC Lumajang. Bahkan saya pun juga nggak sadar kok bisa AWC sampai sejauh ini. Yaitu semua kan tidak lain karena supportnya anak-anak semua juga. Terima kasih juga, saya tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak siapapun, untuk semua yang sudah menemani saya dari nol bahkan sampai dengan detik ini seperti itu. Untuk sektor itu kemungkinan terus bertambah karena viralnya video kita di sosmed itu tadi. Banyak komentar-komentar yang ingin mengajukan bahwasanya AWC boleh nggak kalau saya buka AWC di daerah Jawa Barat, di daerah Jakarta, terus di daerah Jawa Tengah, jauh-jauh Pak ya. Jauh-jauh. Bahkan kemarin sempat ada yang mengajukan dari AWC luar negeri. Gimana tuh Pak? Dari pihak Malaysia. Malaysia ada. Yang ke satu Malaysia, yang kedua di kalau nggak di Taiwan ya di Jepang. Jepang. Jadi jauh. Saya pun juga nggak tahu kok bisa mengetahui kita dari mana seperti itu. Rata-rata memang dari sosial media kan gitu. Terus juga ya saya tidak lain saya ucapkan, saya pun nggak sadar bisa sampai sejauh dan bisa semaju. Untuk tiap sektor itu Pak ada kepala daerah, kepala sektornya. Buat teman-teman yang lagi nonton siapa tahu mau gabung. Kalau di setiap kota pasti ada penanggung jawab ataupun ketua dari daerah masing-masing yang bertujuan tidak lain hanya untuk mengatur dan melaksanakan tugas di daerah masing-masing. Seperti misal AWC Sidoarjo, AWC Pasuruan, setiap kota itu pasti ada kepala serta ketua masing-masing untuk membackup di daerah masing-masing. Dan untuk kopdar di setiap daerah itu saya sarankan bahwasanya
adakan kopdar pertemuan, yaitu 1 minggu 1 kali ataupun enggak 2 kali dalam waktu 1 bulan seperti itu. Nah, Jadi setiap 2 minggu sekali kan seperti itu. Dan di waktu pertemuan tersebut diusahakan diadakan uang kas, yaitu uang kas tersebut di setiap daerah itu kegunaannya untuk daerah masing-masing, untuk tabungan daerah masing-masing. Misal kayak kemarin ada AUC Pasuruan yang mengadakan anniversary AUC Pasuruan. Nah itu kan termasuk juga hal yang luar biasa, bisa menciptakan acara di daerahnya masing-masing. Jadi kegunaan uang kas di daerah masing-masing juga seperti itu. Barangkali misal dari center kami Surabaya mengadakan bagi takjil di bulan Ramadan, otomatis kan di daerah lain kan otomatis juga ikut berbagi gitu. Ikut berbagi juga. Tapi kan nggak semua kan bisa datang karena jauh, jarak itu tadi kan, jarak yang jauh, terus tidak memungkinkan banyak waktu juga untuk datang. Nah kita sarankan untuk mengadakan di daerah masing-masing agar walaupun kamu jauh dari kita, tapi kamu tetap bisa melaksanakannya dengan menggunakan uang kas tersebut. Nah, uang kas tersebut. Terus tanya apa lagi yang mau ditanyakan ke depannya ya? Untuk kedepannya visi misinya apa Pak? Ke depan apa? Untuk tahun-tahun berikutnya visi misinya apa? Visi misinya tetap berprinsip seperti sekarang, yaitu tidak lain ingin menjadi yang lebih baik lagi. Saya ingin menciptakan regenerasi juga untuk ada di kita, untuk penerus kita, dimana kan kita nggak seterusnya berada di titik sekarang. Kita juga akan bertambah usia, semakin tahun maju juga kita semakin dewasa, yang nantinya kita pasti merasakan yang namanya sebuah pernikahan serta memiliki buah hati, dan kita juga gak sepenuhnya seperti yang kita saat ini belum menikah seperti itu. Berarti belum bernikah ya Pak? Belum. banyak banget Rencana kapan ini? Kalau rencana juga mungkin masih lama sekali. Banyak banget perkataan kapan nikah di sosmed itu. Tapi juga tidak lain saya bilang kepada semua bahwasanya doakan sebaiknya seperti itu. Nah itu tadi, tidak lain prinsip kedepannya tetap berpegang prinsip seperti saat ini, lebih baik lagi, mencontohkan kepada adik-adik kita, mencontohkan bahwasanya ini loh komunitas kita, ini circle kita, ini keluarga kita, seperti itu. Terus tidak lain juga senantiasa menebarkan sisi positif, sisi bermanfaat juga buat semua orang, terutama di masyarakat sekitar. Dan alhamdulillahnya juga semoga doakan juga AWC tetap berpegang penuh dan berprinsip seperti saat ini, yaitu bermanfaat bagi semua orang, semoga seterusnya juga terus berguna bagi semua orang. Hari ini juga doakan seterusnya. Apalagi cara masuk? Untuk cara masuknya ke AWC ini gimana Pak? Cara daftar anggota gitu, melalui siapa? Kalau pendaftaran anggota itu tidak lain yang ditanyakan adalah di domisili mana, Sektor ya, sektor mana di daerah Daerah mana mana. tempatnya. Terus setelah saya mengetahui di daerah mana, terkadang saya cek dulu di datanya, nama AWC di daerah tersebut ada nggak. Kalau nggak ada, boleh diajukan kotanya. Kalau misal belum ada, misal AWC Jakarta, kalau belum ada, boleh diajukan seperti itu. Kalau untuk anggota, misal yang sudah ada di sektornya, tidak lain saya arahkan kepada ketua masing-masing per daerah. Maksudnya terus apa, diarahin apa gitu. Untuk syarat dan ketentuan masuk Syarat anggota. dan ketentuan masuk di anggota tidak lain
hanya ber-KTP aja. KTP. Tujuan KTP tidak lain hanya untuk pendataan percetakan kartu tersebut. Kartu tanda anggota itu lagi ya. Terus banyak juga di pertanyaan yang kalau belum punya KTP gimana masuknya? Boleh pakai KK, tapi minimal usia 16 tahun. 16 tahun. Kalau KTP kan 17 tahun. Ya. Nah, kalau yang belum punya KTP minimal usia 16 tahun. Itu bisa pakai KK. Karena kalau kita terlalu merekrut anak yang muda banget di usia remaja, itu susah ngehandle-nya. Masih Banyak, lagi gitu ya. ya masih zaman-zaman senang-senangnya anak kan gitu. Makin susah juga, makin besar juga tanggung jawabnya kan gitu. Barangkali ada selewengan hal yang tidak diinginkan, itu mengarahnya langsung ke saya gitu. Selaku pendiri ya. Iya, langsung ke saya laporannya. Terus apa lagi? Untuk kedepannya mau cetak merch gimana Pak? Merch ini udah berapa kali cetak? Kalau di merchandise saya tidak menghitung, mungkin ada lebih kalau nggak 30. 30. Dan gini, sebelum bicara soal merchandise, coba saya tanyakan dulu kepada semua pemirsa yang melihat bahwasanya temukan perbedaan dari desain, dari kualitas, serta dari penampilan AWC dulu sama sekarang perbedaannya apa aja coba. Kalau ada yang menjawab sesuai apa yang saya inginkan, nanti saya adakan giveaway senilai ada giveaway berupa merchandise juga ada, berupa uang tunai juga ada. Coba komen di bawah, temukan perbedaan dulu AWC dulu sama AWC sekarang. Kalau rata-rata di jawaban itu tidak lain seperti ini, otomatis di dalam bahasa Jawanya, perasaan biyen gak koyok ngene gitu. Perasaan biyen gak koyok ngene lho. Ini AWC aku muncak tadi. Jadi mereka semua seolah bertanya bahwasanya kok bisa AWC berubah sedrastis ini kan gitu kan. Kaget semua. Iya. Bahkan mungkin mereka juga mengenal saya juga dari lama. Dari saya hidup di jalan, terus dari saya jarang pulang ke rumah, dari saya tiap hari itu ngamen juga. Mungkin mereka juga mengikuti saya juga dari waktu itu hingga mereka melihat AWC yang sekarang seperti itu. Dulu nggak tertata, dari penampilan AWC dulu tuh nggak tertata. Bisa dibilang kalau anak-anak sekarang menyebutnya jamet apa, nah seperti itulah. Dulu itu nggak tertata dari penampilan, dari style juga, terus dari semua lah, dari struktur juga, dari potongan rambut juga, itu dari sepatu, semua dulu itu nggak tertata. Kadang ada yang memakai celana biru, atasnya bajunya warna merah, sepatunya warna coklat, terus topinya warna pink apa. Jadi dulu tuh blontang banget, bisa dikatakan belum tertata. Tapi kemarin ini loh kan video kita kan waktu NF kelima itu viral banget di sosial media lah. Itu banyak yang bilang bahwasanya AWC yang sekarang lebih tertata, lebih enak dipandang juga, lebih stylenya itu lebih keren daripada sebelumnya seperti itu. Juga alhamdulillah saya juga bilang ke anak-anak, utamakan style itu memang penting, penting untuk penampilan ya. Penampilan itu penting. Hidup yang paling penting adalah menjaga penampilan. Misal seperti ini, misal lah masnya hari ini belum tertata dan masnya udah punya nama, misal apa ya, entah TikToker, entah Instagram model apa, sebuah model. Di saat masnya belum tertata penampilan, ada pihak-pihak yang ingin mengajukan kolaborasi kerjasama, itu jadi ragu, ya nggak? Ya. Jadi ragu karena meragukan penampilan tersebut. Tapi kalau kita menjaga sebelumnya, bahkan hingga detik ini sampai seterusnya, kita tetap menjaga penampilan, itu banyak, alhamdulillah. Banyak orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kita, mengajukan kolaborasi, itu nggak ada kata ragu. Jadi di dalam konteks tersebut,
itu cuma perbedaan beberapa detik saja, ya nggak? Iya. Misal lah, aku ketemu sosial mediamu, gitu. Ketemu sosial medianya masnya, tapi nggak jadi ya karena penampilannya kurang kan gitu. Itu perbedaan cuma hanya sekejap mata Ya. dibandingkan kita menjaga penampilan tersebut. Nah, itu tadi. Saya tekankan juga kepada anak-anak setiap acara wajib memakai sepatu biar lebih sopan, lebih rapi juga, Lebih enak dipandang gitu kan. ya, lebih enak dipandang. Memakai celana panjang, kalau bisa celana formal slim fit seperti yang saya gunakan, seperti masnya juga Ya. memakai atasan kemeja. Kalau sekarang lebih saya utamakan kalau setiap acara WC memang pakai kemeja sih, Ya. kemeja, karena kemeja itu memang atasannya memang formal, memang cocok Tampilannya digunakan keren, untuk ya. semua orang kan gitu. Kalau saya tidak lain memakai seperti ini, polosit itu juga termasuk formal juga. Setiap acara, setiap apa, saya menggunakan ini karena saya nyaman dengan apa yang saya gunakan. Jadi temanya memang tema mafia, hitam-hitam Ya. gitu. Banyak juga di komentar juga banyak yang bilang ini mafia dari mana gitu. Terus kan saya suruh adminnya yang balas juga di TikTok gitu. Misalkan lah, baik dari admin, baik dari pemegang akun, semua usahakan seramah mungkin kepada orang-orang yang berkomentar. Kalau ada yang belum tahu tentang kita, misal ada yang tanya WC itu apa, diusahakan dijelaskan dengan secara detail, lalu seperti ini, visi misinya apa, dijelaskan, tujuannya apa, dijelaskan seperti itu. Nah, apalagi Oke ya pemirsa, sekian dari kami, dari Bapak Raffi selaku pendiri AWC. Salam ya, salam sejahtera untuk semuanya. udah itu aja yang Udah kita pamit dulu berapa jam pemirsa, ini? oke. Bye, see you. belum jangan matikan dulu. Saya ucapkan terima kasih juga, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada. Atas nama WC Familia, barangkali ada di kota kalian, kurang lebih ada di 29 kota, juga provinsi, di pulau juga ada, barangkali ada di daerah kalian. Ayo dikembangkan bersama. Kalau belum ada di daerah kalian juga ayo diajukan. Daftarkan sekarang, Nah, diajukan sekarang juga lebih baik. Kita menciptakan sebuah wadah yang memang memiliki visi dan misi yang baik, memiliki tujuan yang jelas. Bahkan kita juga, masnya tahu nggak kalau kita dilindungi negara sama hukum? Belum tahu. Alhamdulillahnya juga dari pihak AWC juga resmi dilindungi negara sama hukum. Juga kalau di Surabaya itu disupport penuh dengan Polrestabes Surabaya. Terima kasih. Kemarin waktu setelah Lebaran, sebelum kurang berapa, 1 minggu kalau nggak salah, itu kita dipanggil sama Polrestabes, di polling, barangkali bisa datang ke Polres. Ada sebuah hampers bingkisan. Parcel gitu ya. Nah, ada kok di TikTok, ada videonya, sudah tayang. Itu kita dikasih sebuah bingkisan, juga berupa support juga kepada WC. Terima kasih untuk seluruh warga sekitar yang sudah mensupport kita, keseluruhan pihak-pihak RT, RW, bahkan instansi terkait juga dari pihak Garnisun, pihak Polrestabes, dan pihak manapun yang sudah selalu support kami seperti itu. Doakan juga, tidak lain saya hanya berharap doa yang terbaik bagi kalian. Semoga AWC detik ini bahkan hingga seterusnya bisa tetap menebarkan kebaikan seperti itu. Dan kalau ketemu dengan kita, misal ketemu di jalan waktu kita melaksanakan acara, baik berbagi ataupun kita sedang main di kota kalian, kita pasti update di Instagram, di TikTok, kita pasti update kita sedang berada di, misal di Yogyakarta, AWC berada di Yogyakarta, itu barangkali bisa kalian samperin. Jangan berpikiran bahwasanya anak-anak AWC kan, orang-orang di TikTok pada komen gini, ini rata-rata orang sibuk banget gitu, susah aksesnya gini.
susah dapetin waktunya gitu. Jangan berpikiran seperti itu. AWC semua kalau berada di manapun itu pasti insya Allah barangkali kalau disamperin kita, ayo kita nongkrong bareng, kita main bareng, bahkan kita masuk video bareng kan gitu, enak kan ya gitu. Seperti itulah yang saya ceritakan. Mungkin kalau ada kurang lebihnya dari omongan saya juga, saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya barangkali menyinggung ataupun apa. Saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun dan tidak berniat untuk membicarakan siapapun. Saya pure murni hanya untuk menjelaskan kepada semua orang yang belum tahu apa itu AWC seperti itu. Kalau dulu AWC singkatannya Aku Wong Mucak, kalau sekarang adalah AWC ya udah AWC. Jadi kata-kata Aku Wong Mucak bukan berarti kita hilangkan, bukan berarti ini juga ada pertimbulan suatu perbincangan Mas dari sosial media. Barangkali kenapa kok logo yang lama dilupain, kenapa kok sekarang fokusnya logo baru gini teman-teman. Kalau kita melihat ke depan itu tahun pasti semakin maju bukan semakin mundur. Nah kita alhamdulillahnya kita di dalam suatu grup AWC itu yang dipikirkan adalah tidak lain sebuah masa depan dan terus berpandang maju. Nah, kalau kita nggak seperti itu, kita nggak akan bisa berada di titik saat ini gitu. Jadi bukan berarti kita melupakan logo yang lama terus kita fokus yang baru, bukan berarti kita menghilangkan singkatan yang lama diganti yang baru. Karena tahun semakin maju, kita juga pastilah mengalami suatu perubahan juga. Kita juga pasti mengerti yang namanya sebuah perubahan itu pasti ada gitu. Lebih tepatnya ke mengikuti perkembangan zaman, ngetren, mengikuti perkembangan zaman, terus mengikuti jejak era modern juga, era digital gitu ya, era digital yang baru seperti itu. Jadi bukan berarti kita menghilangkan jejak lama, bukan, tapi kita terus berupgrade diri agar lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi AWC yang dulu sama sekarang itu sama aja, yang beda cuma cara dia melaksanakan acara dengan eksklusif kan gitu kan. Rata-rata di sosmed di komen banyak yang ini rata-rata orang berdiri semua, ini rata-rata orang kaya semua gitu, pada mewah semua mobilnya, terus bangunannya. Bukan seperti itu. Yang kalian lihat tidak sama dengan apa yang saya rasakan dari sebuah proses, dari apa. Dari bahasa Jawanya bisa dikaitkan seperti ini, enak sing nyawa, ya kan? Enak sing nyawa, enak yang melihat, enak yang melihat. Mereka semua kan belum merasakan sebuah proses lika-likunya seperti apa, sesusah apa. Kan juga seperti itu aja lah. Jadi AWC, saya tegaskan AWC yang dulu Aku Mucak sama yang sekarang itu tidak ada perbedaan, sama. Cuma sekarang kan singkatan-singkatan baik dari desain, dari struktur, semua kan berbeda, gitu ya. dibuat simpel. Jadi kalau dulu AWC Aku Wong Mucak, kalau sekarang AWC Familia, AWC eksklusif sosial group seperti itu. Jadi orang-orang yang belum tahu, udah kalian cukup mengenal AWC yang sekarang aja, jangan mengenal AWC yang dulu. AWC yang dulu sama sekali tidak memiliki visi dan misi, tujuan yang jelas. Kalau sekarang alhamdulillah tertata semua, baik dari kegiatan, dari kepengurusan, struktur, semua alhamdulillah tertata seperti itu. Juga sebelum saya akhiri, saya ucapkan semoga senantiasa diberikan perlindungan serta sehat walafiat juga untuk kalian semua yang melihat. Terus dari anggota juga saya berpesan semoga para anggota juga tidak ada rasa lelah untuk saya arahkan menebar kebaikan, bermanfaat bagi semua orang, juga menjadi komunitas. Bukan kita yang terbaik, tapi saya tegaskan bahwasanya jika belum ada komunitas yang bermanfaat bagi semua orang, kenapa nggak kita jadi salah satunya, kan begitu.
kita usahakan, bukan kita merasa terbaik itu bukan, kita masih terus belajar, kita masih terus berupgrade dan berbenah diri. Tidak lain, harapan kami semoga kedepannya lebih baik lagi. Udah sekian, udah ya, saya tutup Kita akhiri ya. Oke, untuk semuanya terima kasih telah menonton channel AWC. Sekian dari kami. Jangan Salam lupa- hormat, jangan salam lupa sejahtera. subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya untuk aktivitas kita selanjutnya. Oke, Ya, see you. jangan lupa juga follow sosial media kami. Oke, Oke. semoga Oke, terima kasih Pak ya. oke.